Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala macam bala, memurahkan kita dengan rezeki yang halal, dan melimpahkan kita dengan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, sekarang kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, profil pelajar Pancasila ini merupakan program yang sudah dibuat dan diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang terintegrasi di dalam kurikulum Merdeka. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang harus diterapkan di sekolah atau kepada peserta didik. Profil pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen kunci dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia meliputi akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, serta akhlak bernegara. Contoh yang dapat kita terapkan kepada para peserta didik antara lain sikap yang bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing. Kemudian berkata dan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama. Bersikap ramah, sopan, santun, menghargai sesama manusia, mencintai dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Kemudian bertingkah laku sebagai warga negara yang baik dan tidak melawan hukum. Jadi ini juga akan membangun lingkungan sekolah yang lebih sehat. Nilai yang kedua yaitu berkebinekaan global. Ini maksudnya sebagai bagian dari warga dunia, peserta didik juga harus mengenal dan menghargai kebudayaan lain, mampu berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, serta merefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, contoh yang dapat kita terapkan, yang dapat diterapkan juga oleh para peserta didik, yaitu dengan mencoba mengenal dan menghargai teman dari suku yang berbeda. Sebagaimana kita ketahui, negara kita ini terdiri dari berbagai suku yang berbeda. Begitu juga dengan bangsa-bangsa yang lain. Mengenali dan menggali cara berkomunikasi yang efektif dengan teman dari suku yang berbeda, bisa juga dari bangsa yang berbeda. Kemudian mengumpulkan informasi terkait ragam budaya sebagai bekal untuk membangun relasi yang baik dengan sesama. Kita juga mempunyai ragam budaya yang berbeda, karena itu harus saling menghargai, kemudian menggali dan mempelajari budaya-budaya suku lain dan bangsa lain. Nilai yang ketiga yaitu gotong royong. Nah, gotong royong ini merupakan nilai budaya kita yang sangat asli. Gotong royong merupakan nilai luhur yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Apalagi kita berada di daerah Melayu, bangsa Melayu.
Elemen kunci dalam gotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Karena itu siswa dapat mencoba untuk berkolaborasi dengan orang lain, menanamkan kepedulian pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Kemudian terbuka untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, atau sumber daya lain yang memungkinkan. Nilai keempat yaitu mandiri. Mandiri juga merupakan suatu nilai yang harus dimiliki sebagai pelajar Pancasila dalam arti bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar yang ditempuh atau yang dialami. Sikap mandiri dapat diwujudkan dengan memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Ada aturan-aturan yang berkaitan dengan diri sendiri yang harus dipatuhi. Sebagai contoh yang dapat kita ajarkan atau kita berikan pembelajaran kepada peserta didik, yaitu apabila peserta didik dihadapkan dalam situasi yang sulit, maka peserta didik dapat dengan tenang mencari solusi yang terbaik secara mandiri atau sendiri, kemudian menghadapi situasi dengan lebih bijaksana. Nah, ini berkaitan juga dengan kemampuan diri dalam mengelola berbagai persoalan. Nilai yang kelima adalah bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini sangat diperlukan, terutama kita berada di abad yang ke-21, abad ilmu pengetahuan, abad teknologi, abad kemajuan yang tanpa batas. Sebagai contoh, bagaimana cara peserta didik memperoleh dan memproses informasi serta gagasan. Jadi informasi-informasi yang kita terima, terutama di media-media sosial, itu harus kita proses. Kemudian kita cek kebenarannya, sehingga kita tidak terjebak kepada berita-berita atau informasi-informasi yang mengandung fitnah. Kemudian menganalisis sekaligus mengevaluasi proses penalaran yang terjadi di dalam pikiran. Jadi bernalar kritis ini mengajak para peserta didik agar lebih memanfaatkan pikiran-pikiran atau ide-idenya. Semua orang mempunyai otak, tetapi tidak semua orang memiliki pikiran-pikiran. Karena itu kita sebagai guru yang hebat, kepala sekolah yang hebat harus memberikan rumus-rumus jitu bagaimana para peserta didik menggunakan pikiran dengan lebih efektif. Merefleksikan pemikiran dan proses berpikir itu sendiri, kemudian mengambil keputusan sebagai hasil dalam proses berpikir. Dengan terus mengevaluasi dan proses berpikir, maka peserta didik akan dapat mengasah kemampuan bernalar kritis. Jadi kemampuan bernalar kritis ini sangat penting dalam hal menganalisis berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu nilai kreatif. Pelajar Pancasila juga diajak agar menjadi pelajar yang kreatif, yang mempunyai daya cipta untuk menghasilkan sesuatu yang asli, orisinal karya mereka sendiri, kemudian berfaedah bagi orang lain dan diri sendiri. Berdampak baik itu berupa gagasan, berdampak kepada orang lain dan diri sendiri. Tentu saja ini berupa ide-ide atau gagasan, kemudian karya dan tindakan atau proses yang dilakukan. Jadi kalau kita urutkan, dia berawal dari gagasan-gagasan, kemudian berlanjut dengan tindakan-tindakan, prosesnya selanjutnya akan
menghasilkan suatu karya. Contoh yang lain yaitu siswa atau peserta didik dapat memberikan ide yang berbeda dari teman-teman lain. Perbedaan ide ini merupakan suatu kekayaan yang harus dikelola dengan baik. Nah, ini merupakan suatu proyek dalam pengembangan ide atau gagasan. Kemudian peserta didik diajak mampu mengolah informasi atau mencari inspirasi dan melahirkan gagasan baru. Gagasan baru ini juga sangat penting untuk melakukan perubahan-perubahan serta menyelesaikan masalah dengan cara dan pendekatan yang berbeda. Sebab tidak ada satu pendekatan yang cocok dalam mengatasi suatu masalah. Yang ada adalah kolaborasi antar berbagai pendekatan sehingga dapat menghasilkan suatu solusi yang terbaik. Demikian yang dapat saya berikan informasi mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Semoga bermanfaat untuk para guru hebat dan kepala sekolah sehingga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan proses pembelajaran kepada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.